Lebih-lebih keabiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewafaqkan iman kita dan kita senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meridai setiap amal ibadah kita yang menjadikan asbab kita berkelak akan mendapatkan keridhaan yang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertabir kepada kehabiban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah juga limpahkan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, baik taqdim wal mutaakhirin, dan tentunya kita semua insyaallah selaku umat pria berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengekalkan hidayah kepada kita semua sehingga dimudahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah yang telah akan datang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kajian kita yang kita praktis dalam kajian kita Safinah Najah. Kemudian sudah kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu artinya sebelum kita menjalankan sholat sudah kita bahas kemarin. Kemudian selanjutnya setelah kita bicara tentang syarat-syarat sholat, maka berikutnya pasal tentang masalah hadas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi wa ulumi fid darain amin Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fi annahu qala al-hadatsu isnan. Hadas itu ada dua macam. Yang sering kita bahas hadas itu ada dua macam. Yang pertama asgharu, hadas kecil. Yang kedua wa akbaru, hadas akbar atau disebut hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu yang dimaksud dengan hadas kecil ialah ma aujabal wudu, apa yang mewajibkan kita untuk berwudu. Artinya ketika seorang itu misalnya dari sholat atau batal wudu, maka wajib kita untuk berwudu. Tadi hadis kita berhadas dengan hadis kecil yang mewajibkan seseorang itu untuk berwudu. Ketika seseorang dia batal wudu, maka dia harus wudu lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak wudu berarti tidak boleh melakukan sholat menurut sekali. Sekalipun itu tinggal tanggung, jadi kalau salam kayak sebenarnya salam sebelah kanan itu ada rukun qauli. Tangannya Allah Maha tahu itu kan ada tahan lagi. Artinya kalau sudah hadas dan belum selesai sholat kok wajib kita untuk berwudu kembali. Kecuali kalau kita sudah melakukan rukun qauli di dalam sholat, salam yang kelima itu salam yang sebelah kanan. Kemudian setelah salam sebelah kanan kita batal, yang catatan kita tidak lagi salam sebelah kiri, maka sholat kita tadi sah. Sholat kita tadi sah, karena kita sudah menyempurnakan rukun di dalam sholat. Kita bahas setelah ini. Wal akbar yang dimaksud dengan hadas akbar, hadas besar, ma'aujabal wudu. Hadas besar adalah yang mewajibkan seseorang mandi wajib, disebabkan mungkin keluaran mani, ataupun sudah sampaikan kita hubungan suami istri, ataupun seseorang yang sudah selesai dari haid nifasnya, kemudian dia ingin selesai melakukan sholat, sudah bersih dari haid nifasnya, maka dia wajib mandi. Tidak cukup dengan berwudu. Hadas besar mewajibkan seseorang untuk mandi, sekalipun wudunya tidak batal, tetap dia tidak boleh sholat, wudunya tidak batal, tapi dia hadas besar disebabkan keluar mani.
wudu tidak batal. Misalnya dia pernah itikaf, tahu-tahu waktu itikaf tadi dengan duduk posisi duduk macam-macam tidak bergerak, padat kita nih. Tahu-tahu ngaku-ngaku. Kalau yang misalnya iwan kita yang mungkin yang lagi turun ya, lagi keluar 4 bulan misalnya, kan masih posisi lagi itikaf, pas sadar, kemudian tapi tidak batal dulu. Keluar nih, wuduknya tidak batal, tapi wajib mandi. Dia tidak boleh itikaf dalam keadaan sesat. Harus mandi dulu, setelah mandi. Dan kalau memang misalnya wuduk tadi tidak batal, dengan kata dia tidak keluar angin, tidak menyentuh malah dengan telapak tangan, maka wuduk tidak batal. Sekalipun dia sudah mandi wajib, dia tidak wuduk lagi. Untuk dipahami bahwa itu keluar mandi itu tidak membatalkan wuduk, tapi wajib dia untuk mandi hadas sesat dengan niat mandi wajib. Itu maksudnya. Kalau paham, jadi ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu maksudnya berwudu, kalau hadas besar itu maksudnya mandi wajib. Laki-laki yang keluar mani ataupun yang melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau perempuan dia selesai haidnya, selesai nifasnya bersih, maka dia wajib mandi, melakukan sholat wajib, dan kalau puasa. Itu maksudnya. Baik. Selanjutnya tentang sudah tentang masalah hadis. Selanjutnya al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Aurat itu ada 4. Yang pertama auratul rujuli mutlaqan. Ada auratnya laki-laki secara mutlak. Berangkat dan termasuk budak. Sekarang dia ajarkan budak langsung perbudakan dulu. Di sholat, di waktu sholat ataupun mabaina surrati wa rukbah. Jadi kalau untuk laki-laki, seperti itu bahasa caranya adalah aurat laki-laki itu di antara pusat dengan lutut, artinya batas ini pusat tertutup, depan belakang dan juga kedua lutut. Itu aurat laki-laki. Artinya kalau laki-laki berlaku ketika sholat, itu juga berlaku di luar sholat. Jadi orang laki-laki itu pusatnya tertutup sampai ke lutut yang wajib. Di dalam sholat wajib untuk aurat itu, di luar sholat juga wajib. Artinya laki-laki tidak boleh bercelana pendek, bisa ditentukan kejimaan. Kalau kejimaan itu hukumnya ada kecuali kalau ada mahramnya, yang mahram itu yang haram dinikahi, haram. Atau yang halal misalnya, yang bisa dinikahi, misalnya istrinya tidak salah. Tapi kalau aurat laki-laki terbuka di dalam sholat, dia tidak batal sholatnya. Kalau di luar sholat, dia berdosa, tidak menutup aurat. Aurat laki-laki itu mabaina surah wal rukbah, antara pusat dan pusatnya itu tutup ini. Jadi kita biasaan mungkin kalau kita udah punya anak bujang, untuk mereka itu kalau di luar sholat tertutup, pakai celana pendek itu yang 34 atau yang 78, ya kan dia dan apa namanya, jadi perempat tapi hukumnya tidak itu, maka itu tidak boleh. Ini aurat ini berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Itu aurat laki-laki. Wa auratul dan termasuk aurat perempuan di sholat, di dalam sholat, jami'ul badan, seluruh badannya, masiwa wajah baik, kecuali kalau untuk perempuan melakukan baik budak itu sekarang lagi ada budak kan terjadi masalah budak. Jadi seluruhnya badan, kecuali yang boleh itu muka dengan kedua tapak tangan. Ini ada perempuan berlaku juga di luar sholat. Itu sekilas tentang masalah aurat. Kalau paham gitu ya. Jadi catatan penting kita ingatkan kembali bagi itu anak-anak yang laki-laki yang masih bujangan. Jadi hati-hati kalau sholat pakai baju kaos. Jangan sampai baju kaos itu yang pendek.
Apalagi kalau dia pakai kaos dalam. Khawatirnya ketika mereka sholat, ketika ruku, sujud, nah ini mana? Itu sering kita tengok kan, karena kaosnya dari ketat, lewatnya singkat, kaos kensi lah ya, kensi, sehingga ketika sholat, waktu pertama takbir tidak tertutup, iya. Tapi ketika ruku, ketika sujud, ini mana? Ulangan itu ini mana? Belakang pusat. Maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Jadi, baik kita anggap selesai ya tentang masalah aurat. Mari kita juga singgung di masalah sholat. Sekarang kita masuk kepada faslun arkanus sholat sab'atun. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Nah, ini kita baru masuk bab masalah sholat. Masalah sholat sudah dibahas tentang masalah untuk aurat. Ya. Nah sekarang rukun, artinya sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan ketika di dalam sholat. Jadi kalau rukun sholat itu artinya sudah di dalam sholat. Ada 17, banyak 17. Nah, tapi walaupun banyak 17 ini bisa kita ringkas. Bisa jadi 3 rukun sholat. Ya. Dari 17 itu bisa disingkat menjadi 3. Ya, yang pertama disebut dengan rukun qalbi, rukun hati. Yang kedua disebut dengan rukun qauli, rukun lisan. Dan kemudian yang ketiga rukun syar'i, rukun perbuatan, gerakan. Nah, 3 dari 17 ini disingkat cuma jadi 3. Kalau rukun qalbi cuma sikap, kalau rukun qauli dia mau isi. Nah, jadi untuk mempermudah dalam hal itu memahami ingat ke dari rukun qauli. Tapi kita jelaskan dulu satu persatu. Rukun sholat ini kita jelaskan satu persatu. Ada 17 ya dari kitab ini. Nah, kita sebenarnya juga dikutipkan rukun juga sama. Al-awwalu yang pertama, rukun di dalam sholat itu adalah an-niyatu, niat. Ini termasuk bagian dari rukun qalbi. Cuma sikapnya lah rukun qalbi, rukun dari dalam hati. Dan ini hukumnya wajib rukun. Hanya saja para dalam hal pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i yang disebut dengan niat itu adalah qasdu syai' muqarinan bi fi'li. Melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan, artinya sesuatu yang kita niatkan untuk hal yang wajib kita lakukan berbarengan juga dengan wajib. Jadi niat rukun yang pertama tadi, rukun qalbi termasuk ini di dalam hati letaknya. Nah sedangkan melapaskannya itu pengantar niat. Misalnya usolli dilapaskan itu namanya melapaskan niat untuk membantu supaya kita lebih mudah fokus dalam hal berniat. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i niat itu melapaskan niat hukum sunnah. Tetapi Imam Hanafi tidak sunnah. Imam Syafi'i sunnah boleh takkid untuk menguatkan supaya kita dalam berniat itu fokus. Jadi kita kalau ketika dilapaskan membantu kita fokus dalam berniat. Tapi ini masalah ikhtilaf supaya kita pahami. Jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, niat itu disunnahkan dilapaskan untuk kita lebih berkonsentrasi, lebih mudah di dalam melapaskan niat. Niat itu cuma ada 3 niat. Ada dijelaskan lagi. Tapi tak apa kita lewat. Niat itu qasdu ta'alluq ta'yid, bermaksud menyengaja gitu, bukan yang sambilan, menyengaja memang untuk sholat. Pertama. Kemudian menjelaskan. Jadi dia tidak berpanjang-panjangnya. Kalau kita kadang panjangnya kadang susah waktu akhirnya. Karena menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, letak niat itu ketika kita takbir atau ihram yang pertama kali Allah
di sanalah kita meletakkan ini. Maka kita cari yang praktis mungkin. Karena kalau kita menyempurnakan yang sesuai dengan nafasnya, usolli fardal maghribi salat rakaatin adaan makmuman fardhan lillahi ta'ala banyak. Maka kadang-kadang banyak Allah dalam was-was. Ya. Jika kita ambil yang mudah ya. Kuncinya asal dulu. Jadi niat itu qasdu ta'aqqayin. Menyengaja kita melakukan sholat tadi, niatnya adalah menjelaskan sholat apa yang kita lakukan. Jadi singkat baik niat itu, aku sholat fardu zuhur karena Allah cukup. Adapun mustaqbal kibah arti tambahan itu sunnah. Menyebutkan misalnya arba'atin adaan kalau kita sholat dari imaman kalau kita menjadi imam, makmuman kalau kita menjadi makmum, qadaan kalau kita menqadha, jam'an maksuran kalau kita menjamak. Itu tambahan itu sunnah. Yang wajibnya menjelaskan tentang kefarduannya sama sholat. Itu niat itu. Kalau tak lepasnya, sholli fardhu zuhur, fardhan lillahi ta'ala. Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, untuk menyempurnakannya lagi, di dalam kita melapaskannya boleh semuanya, tapi di dalam niat cukup ambil niat kita lagi ya, juga Allah. Jadi tangan kita mengangkat, sampai lisan kita berzikir, melepas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Allah itu hati menterjemahkan dalam hati, niat aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Aku niat sholat maghrib karena Allah cukup. Itu sudah gugur kewajiban secara niat. Untuk menyempurnakannya perlu latihan. Kadang-kadang kita imamkan karena dia lama Allah. Nanti kalau dia lama tuh dia meletakkan niatnya ketika berbarengan dengan takbir. Cuman ada juga yang dia berniat sebelum takbir. Makanya ketika dia takbirnya pendek, Allahu Akbar. Artinya dia berniat sebelum takbir. Ini masalah perbedaan pendapat. Artinya sah kalau yang penting itu ada dasarnya. Apalagi tadi Imam Hadiah dan pendapat Imam Hanifah yang namanya niat itu sunnah. Jadi kalau kita yang bermazhab daripada Imam Syafi'i ini rukun. Kalau kita rukun niat maka sah sholat. Karena niat adalah bagian dari rukun. Tentang masalah pelaksanaan niat itu ada yang sebelum takbir, ada juga yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi tidak heran ketika dia takbir dalam pendek. Allah. Ada yang Allah. Jadi melakukan niat. Ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau dia panjangnya itu biasanya langsung menyempurnakan niat. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman, jadi makmum lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu. Jadi niat itu wajib. Kalau tidak berniat dalam sholat, maka sholat tidak sah. Karena itu adalah bagian rukun. Baik. Dulu yang pertama, jadi rukun qalbi itu cuma dibakar niat pula. Ada pun melapaskannya itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Asani yang kedua, takbiratul ihram, melepaskan takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram itu termasuk rukun yang kedua, rukun qaul, rukun lisan. Dan isinya ada 5 kayak rukun lisan. Yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Dan ingat, yang namanya rukun qauli, lisan harus bergerak.
minimal kedengaran dengan telinga kita dewek. Artinya yang rukun qauli itu tidak boleh dibaca dalam hati, tidak bergerak di benda, maka tidak sah salat ini. Kenapa? Karena yang namanya rukun qauli dilafazkan. Allahu Akbar. Dan yang namanya rukun qauli Arabian harus berbahasa Arab. Jadi ada ketentuan. Satu, dia harus berbahasa Arab dan sesuai dengan huruf tahsinnya. Tidak boleh dirubah. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Jadi kalau kebalik Allahu Akbar tidak sah. Karena yang panjang itu lafazul jalalah itu Allahnya, mad badal. Allah dia banyak. Dan atau kalau ini alifnya Allah. Ini yang panjang itu tidak sah. Tidak sesuai dengan hukum tajwid ini. Jadi kok lafaz Allah Allahu hamzah tidak perlu diganti hakiki. Allahu Akbar hakiki. Itu kok tidak boleh. Baik kalimat lafaz Allah yang termasuk akbar ini, dan itu boleh diganti. Allahu Akbar Allah kan banyak asma husna. Jadi kita rubah Allahu Akbar misalnya. Tidak sah. Kalimat akbar itu sudah ketentuan, tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Sekalipun itu berbahasa Arab, sekalipun itu lafaz Allah asma dari antara asma Allah yang lain. Allahu, misalnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar, itu tidak sah. Sekalipun yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh dipanjangkan itu. Atau kafnya diganti dengan kaf Allahu Akbar. Kalimat kafnya diganti dengan kaf Allahu Akbar. Tidak sah. Atau kafnya dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak sah juga. Jadi yang benar itu Allahu Akbar. Jadi Arabian harus berbahasa Arab. Kemudian yang kedua dilafazkan qaulan. Tidak boleh lafaz takbiratul ihram itu dibaca di dalam hati. Bibir kita tak bergerak, ini tidak sah. Sekalipun kita sholat sendirian. Kita sholat misalnya di rumah, atau lagi sholat di perjalanan, lagi di kebun, lagi apa? Allah Maha tahu. Baca dalam hati baca tadi takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Karena syarat yang takbir kalau qauli itu di samping dia berbahasa Arab dan dia harus dilafazkan dengan lisan, minimal kedengaran dengan telinga kita dari apalagi kalau imam. Sebab sandaran makmum boleh ngikut imam itu ketika imam itulah takbir Allahu Akbar baru kita. Artinya dalam hal kita sholat berjamaah tidak boleh makmum itu menjauh serempak lagi, tidak boleh apalagi bunyi. Jadi kalau dia dari imam adalah kalimat takbiratul ihram, maka takbiratul ihram harus kuat. Ya, harus tuh. Kalau kita cukup dengaran yang berdewek. Bukan kalau kan imam lah kuat. Aku dalam hati baik tidak sah. Harus baik imam ataupun makmum qaulan harus dilafazkan takbiratul ihram. Cuman kalau kita makmum ya kan apa itu? Cukup kedengaran dengan telinga kita deh. Aku sama dengan imam itu. Aku rasa sama imam. Imam orang lagi itu beda Bilal. Penyambung imam itu boleh Bilal. Kata Allahu Akbar dan jamaahnya banyak. Aku kalau tak kedengaran yang lain. Maka ada Bilal ini penyambung lidah dari imam. Bilal itu dari buka imam ini naik itu dengan besar. Atau posisi lampu mati suara imam kecil ya. Jadi ada orang yang di belakang ini langsung muat tidak apa-apa karena mati lampu.
Sedangkan nikmati suara imam ini tidak pernah oleh makmum yang di belakang. Jadi yang di belakang itu yang di belakang imam, yang di belakang imam itu. Maka yang di belakang imam itu harus ada yang ngerti. Ketika imam batal, ketika imam lupa, ini baru sekarang juga. Di belakang imam harus ada yang ngerti. Kenapa? Tugas yang di belakang imam. Satu, kalau imam lupa, misalnya lupa imam, tidak apa-apa ini kita nih. Misalnya tadi makmum di belakang, maka yang di belakang harus ngerti. Ini sekarang imam lah di pondok gede. Nak bangun untuk rakaat selanjutnya. Jadi bangun apa namanya tadi? Kira-kira imam ini lupa. Harusnya duduk tahiyat dulu tahiyat awal. Imam itu kalau nanti berkobar enggak, maksudnya kaget intikalnya. Imam agak panjang bangun dari sudut. Kenapa? Jadi untuk mazhab Syafi'i, kalau bakal intikal imam itu, kalau ketika bangun dari sudut dipanjangkan dulu. Kenapa? Pertama, supaya tidak didahului imam. Kalau imamnya dia baca takbir intikal yang takbir ada rukun-rukun yang lain, itu pendek. Lambat itu baca didului sama makmum. Contoh misalnya ini. Kan sebelum berdiri itu namanya duduk itu maknanya kan sunnah. Sebelum kita bangun untuk rakaat berikutnya itu disunahkan duduk sebentar, namanya duduk itu maknanya sunnah. Tidak langsung. Kalau cuma kita kritikolnya pendek, sedangkan makmum ini muda-muda, kadang-kadang imam baru Allah lalu kita, sedangkan imamnya duduk di sini. Allah Akbar. Makmum tadi jadi kalau dia takutnya pendek, yang di belakangnya kalau dia muda-muda tegak. Kira-kira dulu imam deh. Ini kasusnya makmum galak dulu imam. Makanya kita yang imam ketika bangun dari sujud ancamkan takbir intikal. Ini takbir intikal. Bangun dulu. Posisi bangun dulu. Nah makmum dalam hal mengikuti imam itu setelah takbirnya imam baru bergerak, melakukan gerakan. Sunnahnya supaya kita makmum tidak mendahului imam, kan siapa lagi tak boleh apa lagi mesti. Kalau menyengat itu batal, hukumnya batal salat yang imam. Jadi kalau kita yang jadi imam, kita bangun dari sujud yang kedua, panjangkan supaya itu tidak didahului oleh makmum. Berarti kalau sudah duduk kemana itu, itu sunnah. Yang muda-muda ini kadang-kadang langsung. Kata imam Allah langsung. Tidak duduk kemana itu. Itu namanya takbir intikal. Perpindahan antara satu takbir atau gerakan yang lain. Jadi yang pertama yang disebut takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tadi syaratnya satu harus berbahasa Arab. Kemudian yang kedua lapasnya harus sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan hukum tajwid. Artinya tidak boleh yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Misalnya Allahu Akbar, biasa. Biasa, kenapa? Karena dia menyalahi. Nah, ada pun masalah kepastian, hakim penting sadar lulus deh. Kalau ada pastinya itu seluruh lidah itu tidak ada sempurna. Ya. Ada yang memang lidahnya itu pasti. Itu kalau tidak standar lulus. Standar lulus. Yang penting jangan berubah. Jangan alif disunain Allahu Akbar.
Alif diganti dengan ain tidak sah. Allahu Akbar. Nah, harus alif. Tidak boleh diganti ain. Hanya hukumnya takbiratul ihram ini wajib rukun dan tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Aku ganti maksud Allah Maha Esa. Allah yang besar, yang besarnya. Karena kepada Allah yang gadang. Allahu Akbar. Diganti bahasa tidak boleh, harus dengan bahasa Arab. Qaulan dilafazkan. Dan tertib tidak boleh dibalik. Akbar, tidak boleh dibalik. Kita boleh lihat dari urutan. Dan tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Ada pun yang ngangkat tangan itu punya sunnah. Dia ngangkat tangan tidak masalah. Angkat tangan ini punya sunnah. Akhirnya itu sambil dan sunnah. Jadi sunnah yang ngangkat tangan itu ada sejadah yang bawah dan ini hukumnya sunnah. Sunnah hayat namun. Arti sunnah hayat itu kalau seandainya kita lupa tidak perlu nanti disahwi. Sunnah itu dua di dalam sholat. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad, kalau kita lupa diganti dengan sujud sahwi. Misalnya lupa dari awal, diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat tidak perlu kalau kita lupa diganti dengan sujud sahwi. Misalnya. Nah, tidak perlu disujud sahwi. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Cuman lagi kesunatan dalam sholat itu menyempurnakan kita sholat. Kita pelajari juga itu menyempurnakan dalam sholat. Jadi itu ya. Jadi takbiratul ihram tadi qaulan harus dilapaskan. Sekalipun kita sholat sendirian, baik sholat sunnah, sholat wajib. Nanti ada bentuk tempat kata yang lain enggak wajib yang namanya rukun lisan dilapaskan dengan lisan dan juga itu bergerak. Tidak sah dibaca di dalam hati. Nah, hati meniatlah. Ataupun boleh kita menerjemahkan dalam hati. Jadi Allah Akbar, hati kita menerjemah Allah Maha Esa. Itu boleh kalau kita menerjemahkan. Tetapi tidak boleh yang namanya lapas rukun qauli tidak dibaca. Tidak gerak dibaca dalam hati tidak sah hukumnya. Amin. Allah. Itu yang kedua. As-salisu yang ketiga al-qiyamu ala qadiri fil fardhi. Berdiri dengan betul. Bagi yang puasa tidak sakit di dalam sholat fardu. Jadi kalau kita sakit boleh duduk. Tapi kalau kita sehat tidak boleh dalam sholat fardu sholat dulu. Harus berdiri dengan betul. Harus berdiri dengan betul. Berdiri dengan betul. Posisi kaki mengukur dengan bawah masing-masing. Ini dia itu masalah sunnah kita masih masalah sunnah. Jadi posisi kaki kita sejajar dengan bawah kita. Tidak terlalu mereka itu, tidak terlalu rapat itu. Ini sunnah itu sejajar dengan bahu kita, lurus. Itu hukum sunnah. Berdiri dengan betul. Jadi kalau sholat fardu wajib berdiri dengan betul. Tapi kalau sunnah boleh. Ayo capeknya misalnya. Tadi ada sakit kayak boleh duduk. Misalnya sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah duha. Fardu tidak boleh. Harus berdiri dengan betul. Kalau kita ada sakit, kadang-kadang ada sakit. Nah, itu termasuk rukun fi'li, rukun gerakan. Nah, itu masalah istilah kita bahas. Tapi yang dimaksud itu adalah, itu ada masalahnya. Kita bahas lagi masalah istilah itu. Tapi yang jelas, yang disebut sunnah itu adalah bahu bertemu dengan bahu, kaki bertemu dengan
Nah, sedangkan yang sunnah dalam sholat itu mengukur bahu kita masing-masing. Mengukur bahu kita masing-masing. Yang dimaksud itu rapat itu masalah berjamaah. Masalah berjamaah. Tapi tidak perlu mesti harus nak kosong. Tidak ada masalah. Tidak mah. Jangan ngejar-ngejar kaki. Yang ini kopi. Jadi Harus mengikut yang bagus. iya. Karena kan ada pasangan. Baik. Jadi berdiri dengan betul itu hukumnya Pak. Berarti kalau kita tidak berhalangan ya. Kalau kita tidak sakit, kecuali kalau kita sakit, kalau kita memang sakit, kalau kita sakit atau kita kurang fit badan, boleh sambil duduk. Jadi Islam itu mudahnya. Tapi kalau ada kata uzur, ada kata sakit di dalam sholat wajib itu hukumnya tidak boleh. Karena itu adalah bagian dari hukum. Kecuali kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah boleh baik. Cuman kurang afdal pahalanya. Kalau kita sehat, kerajaan sudah baik, malas duduk. Berdiri, duduk sholat, kalau sunnah misalnya, sah kalau sunnah. Tapi kurang afdal, tetap sah sholatnya. Baik, itu yang ketiga, termasuk rukun ini ya. Jadi kalau kita membuat suatu catatan, jadi buat 3 baik. Ada rukun qauli, iman, hati kan? Ya. Kemudian rukun qauli ada 5. Sisanya apa? Sisanya rukun ini, rukun gerakan. Dan ini berdiri dengan betul itu termasuk rukun ini. Ar-rabi'u yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Bukan mazhab itu wajib, sepakat bahwasanya wajib membaca surat Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah apa yang mudah dari kalimat Al-Quran bagi yang baru belajar, mu'alaf misalnya, sama baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam baru belajar, ya, wajib sholat ini. Nah, tayasar min Al-Quran, apa yang diusul Al-Quran. Kalau surah Al-Ikhlas dibaca, namanya baru masuk Islam. Atau baru taubat, ini baru dipaksa, baru taubat, baru belajar sholat. Fatihah belum apa? Boleh, yang lain. Tapi kalau kita tidak boleh. Jadi membaca surat Al-Fatihah, ada tidak masalah ikhtilaf, masalah yang bismillah dan tidak. Itu juga masalah perbedaan dapat masalah Maliki, ya. Surat kalimat bismillah itu adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, jadi hukumnya sunnah. Tapi mazhab Syafi'i, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga wajib dibacanya. Nah ini dalam hal surat Al-Fatihah itu adalah bahasannya. Lebih lengkap lagi setelah ini. Kita jelaskan dulu, ya. Secara umum dulu ya. Jadi wajib baca Fatihah, sama Fatihah tadi harus qaulan, dilapaskan. Tidak boleh baca Fatihah itu dalam hati. Harus dilapaskan Fatihah. Tidak sah kita baca Fatihah di dalam hati. Kemudian al-khamisu yang kelima, rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku. Jadi baca Fatihah termasuk rukun qauli yang kedua. Membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli yang kedua. Hukumnya wajib, harus berbahasa Arab, kemudian harus sesuai dengan hukum tajwid, dan tertib, tidak boleh dibolak-balik dan tidak boleh diseling-selingi. Kalau tidak boleh diseling-selingi, kalau Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salawat, atau kalau zikir-zikir yang lain tidak boleh. Kemudian dia harus baca Fatihah, tidak boleh diseling-selingi dengan yang lain. Atau kamu selingi doa, kamu baca doa yang ada di situ tidak boleh. Tapi kalau kita menerjemahkannya di dalam hati surat Fatihah itu boleh. Lapisan kita melapaskan surat Fatihah, hati kita menerjemahkan itu bagus. Tapi tidak boleh dibaca artinya itu di dalam suatu Fatihah dengan qaul lisan kita. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sah, batal suatu batal surat.
yang menerjemahkannya itu di dalam hati. Karena yang namanya rukun qauli itu Arabiyah, harus berbahasa Arab dan tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat yang lain atau diselingi juga dengan kalimat-kalimat yang lain, doa, menyampaikan ayat, zikir, tak boleh. Dia harus sebagai suatu Fatihah. Jadi insyaallah kalau masalah ini kita bahas sedikit ya. Artinya tidak sudah terlalu buku-buku walaupun dikit yang penting kita dapat kajian. Baik, itu untuk akabaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.